Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala ayamunna alaina bi ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqina fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Ahibati fillah, rekan-rekan semuanya yang dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan taufiknya Jalla Jalaluh, malam hari ini kita kembali belajar mengkaji kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sehari-harinya. Terkhusus di malam hari ini, bagaimana interaksi beliau bersama istri beliau. Chemistry yang dibangun oleh beliau di dalam rumah tangga sangat-sangat indah sekali. Sampai-sampai para sahabat menyaksikannya, bela-belain, membuat syair-syair bagaimana indahnya rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk chemistry yang dibangun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah tangga adalah apa yang dikatakan oleh penulis di sini, qala mu'allif rahimahullah, min husni mu'asyaratihi sallallahu alaihi wasallam lahunna annahu kana ahyanan yushibuhunna ma'ahu ilal wala'ihim. Luar biasa. Kesimpulannya begini. Waalaikumsalam. Kita punya istri, dan ketika ada sanak kerabat kita, teman-teman kita, atau orang-orang yang segan kepada kita mengundang kita untuk makan, baik makan di rumahnya atau di mana saja, yang jadi patokannya adalah dia hadir ke undangannya tersebut, dilihat dulu, dilirik dulu istrinya. Ketika istri diikutkan, saya berangkat. Tapi kalau istri saya, pujaan hati saya, pendamping saya tidak diikut sertakan, maka saya tidak berangkat. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir. Demikianlah Rasul sallallahu alaihi wasallam membangun rumah tangga chemistry yang sangat bagus. Ketika beliau diundang oleh seorang sahabat untuk makan, beliau nggak ikut. Kalau istrinya nggak ikut. Jadi mau ngundang Rasul harus siap-siap dulu. Yang pasti Rasulullah SAW akan mengajak istrinya. Ada waktu-waktu tertentu memang tidak diikut sertakan istri beliau karena satu dan lain hal. Ya, contoh misalnya ketika dalam perang Khandaq, kan itu sahabat dan Rasulullah SAW berapa hari tidak makan tuh? 3 hari 3 malam tidak makan, ya kan? Dalam keadaan perang. Namun, iya, ada seorang sahabat Jabir bin Abdullah, dan istri Jabir ini mengundang Rasul dan beberapa sahabat datang ke rumahnya, dan itu Ummul Mukminin Aisyah dan istri yang lainnya tidak diikut sertakan. Ini lain babnya. Ya, maksud dalam hal ini, ya, yang kita bahas kali ini adalah dalam bab, ya, kehidupan orang normal. Ya, karena kalau di medan jihad berperang itu kondisinya itu tidak normal. Ya, kondisi yang sangat genting. Jadi Nabi SAW kalau diundang oleh sahabat, beliau nggak mau ikut kecuali istri beliau membersamainya. Hal ini dikisahkan
oleh pembantu beliau, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an, anna jara li Rasulullah sallam farisiyan. Bahwasanya Rasulullah SAW itu punya tetangga. Iya, kita juga punya tetangga, Rasul pun juga punya tetangga. Disitulah Nabi SAW meletakkan akhlak yang begitu mulia. Tetangga Rasul ini adalah orang Persia. Orang Persia. Kalau Persia sekarang gimana itu? Kan Iran. Hah? Persia. Iran ya? Iran. Bukan Romawi, bukan ya? Bukan. Jadi orang Persia, tetangga Rasulullah SAW. Karena Thayyib al-Marak. Orang Persia ini punya kelebihan. Kelebihannya apa? Jago masak. Ya. Kalau buat kuah kari, paling mantap. Kalau bikin rendang, kalau kitanya paling mantap. Kalau zaman dulu tidak ada rendang. Ya. Orang Padang yang punya rendang. Ya, orang Sumbar yang punya rendang. Intinya orang Persia ini jago sekali masak. Kalau sahabat nyicipnya ketagihan, mau bungkus lagi pulang ke rumah. Bahasa kasarnya begitu. Iya. Maka fasana'a li Rasulullah SAW. Sengaja beliau ini menyiapkan hidangan untuk Rasulullah SAW. Ya, sengaja dikhususkan. Tsumma ja'a yada'uhu. Kemudian lah dimasak. Ini makannya sudah dimasak nih. Kemudian mendatangi Rasulullah SAW secara khusus, diundang tentunya, undang makan. Ya Rasulullah, saya sudah masak masakan yang paling enak, paling spesial buatmu. Ayo ikut sama saya ke rumah saya, makan. Iya. Nah, kata Nabi SAW, iya. Kata Nabi SAW sambil melirik, yang ini gimana nih? Ya, ini gimana? Maksudnya gimana itu? Istri saya ini gimana? Pendamping hidup saya ini gimana? Masa aneh aja yang diundang? Yang ini gimana? Ya kan? Kata orang Persia ini, faqala la, enggak ya Rasul. Saya enggak ngundang dia, saya hanya ngundang engkau. Saya hanya ngundang engkau saja. Maka kata Rasulullah, faqala Rasulullah la, kalau gitu anak enggak mau. Kalau gitu saya juga enggak mau. Masa anak, istri anak enggak? Bedanya anak dengan istri anak apa? Nah, ini enggak bagus cara antum nih, bahasa kasarnya begitu. Tapi Nabi katakan, la, kata Nabi SAW. Akhirnya fa'ada yada'uhu. Fa'ada yada'uhu. Faqala Rasulullah wahazihi. Qala la. Qala Rasulullah la. Summa ada yada'uhu. Jadi sampai 3 kali Rasulullah SAW diundang. Undangan pertama Rasul enggak mau. Kemudian dibuat lagi, diundang lagi Rasul. Rasul masih melirik, istri saya nggak diundang nih. Ternyata juga diundang, Rasul enggak juga. Nah, yang ketiga kalinya, faqala fi tsalitsah, na'am. Ya, faqala na'am. Yang ini gimana nih? Pendamping hidup saya gimana? Maksudnya Ummul Mukminin Aisyah. Kata dia, iya. Sekarang Ummul Mukminin juga ikut undang. Faqama yatadafa'ani hatta ataya manzilahu. Masya Allah. Akhirnya Ummul Mukminin atau Rasulullah SAW bersama Ummul Mukminin Aisyah berangkat bersama mendatangi kediaman orang Persia tadi. Masya Allah ikhwan ya. Jadi gambaran dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik ini, chemistry yang dibangun di rumah tangga Nabi SAW itu sangat indah. Coba kita tanyakan sama istri kita nih, Dek, sayangku, ketika abang ajak adik diundang oleh orang makan, sahabat abang ajak adik makan, gimana rasanya? Senang sekali istri kita itu. Jadi batinnya itu luar biasa. Inilah yang menumbuhkan cintanya, kasih sayangnya sama suami, sama pujaan hatinya. Oleh karena itu, ketika ada undangan-undangan seperti ini, ya, tapi wallahu alam ya, Anda pernah diundang di sini, ya, urufnya di pagar alam, kata teman-teman begitu. Kalau sudah diundang lakinya, maka maksudnya juga maka maksudnya juga istri. Nah, benar begitu? Karena kalau laki diundang,
otomatis istri juga masuk. Kalau istri diundang untuk bantu otomatis suami ikut. Kalau suaminya aja? Enggak. Oh enggak. Istrinya enggak melok. Ini kebalikan kemarin waktu kita diundang ikhwan itu. Istrinya enggak melok. Iya. Kan undangannya tuh khusus nama anak itu. Ini Mardi gitu kan. Ya Mardi. Sampai diundang tempat undangan, mana orang rumahnya, Zat? Loh, yang diundang kok nama anak kok ya gitu kan. Enggak maksudnya di sini nih kalau lakinya diundang, istrinya juga masuk. Allah kalau mungkin di rumah Kak Bastian mungkin di sini juga mungkin begitu ya. Iya. Lakinya diundang, istrinya juga. Maksudnya begitu ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini ya kembali kepada uruf kita ya. Jadi bukan berarti nanti kalau kita diundang sendirian, ya gara-gara hadis ini kita nggak mau ikut undangan, jangan. Ya kan, itu kan istri aja yang saya aja diundang, istri saya nggak diundang, saya nggak mau datang, nggak bukan gitu. Memang secara zahir hadis ini gambarannya begitu, tapi maknanya bukan seperti itu. Ya, kembali kepada uruf, kebiasaan, ya ada setempat. Makanya para ulama mengatakan al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan hukum, landasan hukum, ya, selama tidak bertentangan dengan dalil. Nah, kalau masalah undangannya tadi itu tidak ada bertentangan dengan dalil, ngajak makan, walimah, ya, atau pernikahan yang tidak ada kemungkaran, yang nggak ada kemaksiatan di situ. Kalau urufnya suami yang diundang, ya, maka istri masuk. Demikian pula kalau istri diundang maka suami masuk. Nah, kita di sini memposisikan urufnya di mana? Apakah sama atau tidak? Nah, kalau di Bangko lain. Kalau yang diundang terteranya nama itu, ya itu yang datang. Yang nggak diundang nggak boleh datang. Soalnya apa? Karena kalau masuk undangan itu, ya itu dicek undangannya. Ya, mana undangannya, Pak? Jadi Anda masuk ke pernikahan, ya, anak kira itu awal-awal dulu ya. Anak kira itu kita masuk, ya sudah silakan aja masuk begitu. Ternyata enggak. Yang penjaga itu kan ada ada pintu masuk kan, ada pintu masuk. Di depannya itu kan ada kotak amplop gitu kan. Anak masuk, ditanyain undangan di mana, Pak? Undangannya. Alhamdulillah waktu itu saya bawa undangannya ada dalam tas begitu kan. Harus pakai undangan itu? Iya Pak, harus masuk ada undangan itu. Ya diambil, ya memang kebetulan itu nama, maka dicatat nama. Kalau ada bingkisan dicatat bingkisan apa. Kalau di amplop dicatat amplop ke dalam. Subhanallah ya. Ini satu hal yang perlu di cross check di tengah-tengah masyarakat kita kalau mengundangnya seperti ini. Nah, kalau kelihatan intinya dalam hadis yang kita bawa ini, ikhwan, secara zahir memang nampaknya ya kalau ada undangan namun istri kita tidak dilibatkan, ya maka Rasulullah SAW tidak ikut. Itu zahirnya, tapi makna hadis itu bukan seperti itu, kembali kepada uruf dan kebiasaan kita di masyarakat. Oleh karena itu, ikhwan, qala Imam Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dari Rasulullah SAW ikhtisas bitta'am dunaha. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini menampakkan ketidaksukaan beliau dikhususkan. Beliau SAW tidak suka dikhususkan. Bahasa kitanya, mentang-mentang Rasul, mentang-mentang utusan Allah, kalau kita diundang sendiri nggak mau harus ngajak istri. Kalau kita bawa sekarang, mentang-mentang Ustadz, ya kan? Nggak begitu. Jadi Nabi SAW tidak suka dikhususkan, ya, harus dipukul rata. Kalau saya diundang, istri saya pun juga ikut diundang. Wa hadza min jamilil muasyarah, dan ini menunjukkan sangat apinya, sangat bagusnya pergaulan atau teladan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah tangga. Wa huquqil masahib, dan ini termasuk dalam menunaikan haknya pendamping hidup kita. Jadi pendamping hidup kita itu, istri kita itu banyak sekali hak-hak yang kita penuhi. Nah, maka khusus para
pejuang dakwah kita yang ya MBI, member MBI yang saya cintai karena Allah Jalla wa Ala. Pesan saya atau pesan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, istri kita itu berlaku baiklah samanya. Penuhilah hak mereka. Jangan pernah menuntut kewajiban. Penuhi hak mereka. Kalau kita penuhi hak mereka, otomatis kita telah menunaikan kewajiban. Ikhwan sekalian, banyak di antara kita yang sebenarnya perkaranya remeh, tapi bisa menjadi meledak dikit-dikit akhirnya besar. Apa contohnya? Masalah lebaran saja. Masalah lebaran, kadang sang suami begitu egois, demikian pula kadang sang istri begitu egois. Maka di sini butuh komunikasi, diskusi di situ. Rubrik yang masuk ke ana, Ustaz, tolong berikan nasihat kepada suami saya, anak saya ini harus bersikap seperti apa. Ketika lebaran suami itu maunya ke rumah orang tua suami saja. Sementara saya juga punya ibu. Saya juga punya ayah. Iya. Maka suami yang baik, suami yang bijaksana, pandai dia bersikap. Mungkin lebaran hari ini rumah ibu saya dulu. Tahun depan kita panjang umur di rumah ibu engkau, ya, di rumah bapak engkau, dan begitupun sebaliknya. Masalah ini remeh, tapi berketerusan, berkelanjutan, akhirnya rumah tangganya berantakan, akhirnya rumah tangganya hancur, bercerai. Wa adabi mujalasati muakkadah, dan ini menunjukkan adab yang begitu besar, begitu ditekankan oleh Rasulullah SAW, khususnya bergaul sama istri kita, sama pendamping hidup kita. Ini penjelasan dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini chemistry Rasulullah SAW yang pertama. Sebenarnya bukan yang pertama, yang sudah banyak ya. Ini kalau di kitab ini saya baris bawahi chemistry Rasulullah SAW ke-12. Kemudian ke-13. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, wa idza zarat wa idahunna qama ma'aha yusayyi'uha hatta walau kana mu'takifan. Jadi satu malam Rasulullah SAW di bulan Ramadan, beliau 10 hari terakhir itu mengkhususkan iktikaf di masjid. Tapi salah satu dari istri beliau tetap mengunjungi beliau, tetap menziarahi beliau, iktikaf di masjid di malam hari. Kemudian berbincang-bincang di sana setelah larut malam. Ya, mestinya orang iktikaf itu kalau bukan darurat dia nggak boleh keluar. Sih begitu. Tapi di sini Rasulullah SAW ternyata menganggap bincang-bincang dengan istri itu perkara yang darurat. Perkara yang prinsip dalam rumah tangga. Bincang-bincang, ngobrol. Nah ini para suami itu diharapkan, ya ini nasihat juga untuk anak. Kalau kita bersama istri itu HP-nya campakkan dulu. Buang dulu. Ngobrol dengan istri sampai larut malam, sampai begadang-begadang. Itu bernilai ibadah. Meskipun ngobrolnya nggak manfaat. Ya, enak atau tidak? Dengan berumah tangga, ngobrol nggak manfaat, lantur ngaur ngidul begitu, tetap bernilai ibadah. Itu nggak kita jumpai di selain dari rumah tangga. Allahu Akbar. Ini Rasulullah SAW bermalam-malam diziarahi, dikunjungi oleh Ummul Mukminin, istri-istri beliau ketika iktikaf. Keluar Nabi SAW dikunjungi. Nggak cukup hanya sebatas bincang-bincang saja. Kemudian dalam hadis itu disebutkan, ini mengisahkan sendiri Sofiyah binti Huyai, istri beliau. Beliau mengisahkan, kan Rasulullah mu'takifan. Dahulu Rasulullah SAW itu iktikaf di masjid. Azuruhu laylan. Aku mengunjunginya di malam hari, di larut malam. Kemudian aku berbincang bersamanya, diskusi bersamanya, bincang-bincang yang gak manfaat. Setelah aku bosan, setelah aku capek, setelah aku jemu, thumma qumtu fanqalabtu. Aku pamit ingin pulang.
Faqama ma'i, maka Nabi SAW pun berdiri bersama beliau, liyaqlibani, ikut mengantarkan Rasul. Rasulullah ikut mengantarkan. Padahal dalam sejarah itu ikhwan, rumah Nabi SAW dengan istri-istri beliau itu, dengan masjid itu jaraknya hanya beberapa meter. Tapi Rasulullah SAW tetap ingin mengantarkannya sampai ke rumah, sampai ke depan pintu. Luar biasa. Famarra rajulani minal ansar. Ketika Rasulullah SAW mengantar Sofiyah tadi, istri beliau, lewatlah 2 orang laki-laki dari kalangan Ansar. Lewat 2 orang laki-laki dari kalangan Ansar. Falamma ra'ya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aslan. Tatkala melihat Nabi sallallahu sedang berjalan berdua bersama istrinya gelap gulita, maka orang Ansar ini jalannya cepat, langkahnya agak dipercepat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi SAW melihat ini orang, ini kalau bahasa kita ini kalau orang ini dibiarkan, ini akan menimbulkan fitnah nih. Ya, ini akan memberikan buruk sangka ini. Kan umumnya kan begitu. Laki-laki berduaan ya di jalan raya, berduaan tengah malam. Siapa ini? Gitu kan? Wah, ini maka Nabi SAW tahu itu, ini akan terjadi fitnah, terjadi ya persangka yang buruk. Maka sebelum terjadi persangka buruk tersebut, Nabi SAW menutup celah itu. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, ala rislikuma innaha Sofiyah binti Huyai. Orang-orang yang lewat, wahai sahabat Ansar, kalau kalian jalan tenanglah, santai aja, nggak usah cepat-cepat. Kalian tahu nggak orang yang sama saya ini siapa? Dia istri saya. Ya kan? Jadi sebelum fitnah itu melebar kemana-mana, nanti tuduhan kan, kamu tahu nggak Rasulullah SAW tadi mejeng sama akhwat siapa itu? Wah, jangan-jangan punya istri ini lagi, jangan-jangan ini lagi, jangan akhwat mana lagi nih? Jadi sebelum api fitnah itu muncul, ditutup rapat-rapat oleh Rasul. Gimana cara Rasul katakan? Iya, tenanglah jalannya. Ini istri saya, bukan siapa-siapa. Ini orang khusus saya, orang yang halal untuk saya. Maka Nabi SAW memastikan kepada orang Ansar ini, katakan, ya faqala inna syaitan yajri minal insan majrad. Sesungguhnya syaitan itu mengalir di urat-urat nadi anak cucu Bani Adam ini. Ya, setiap aliran darah yang mengalir dalam pembuluh darah kita ini, ada syaitan yang bertengger di situ. Nah, ketika saya biarkan syaitan itu bertengger, kata Nabi SAW, khawa inni khasyitu ayakzifa fi qulubikum su'an. Saya khawatir itu syaitan membisikkan kepada kalian persangka-persangka buruk tentang saya. Bagus gak? Ajib gak? Nah, maka ini ikhwan. Jadi dalam hadis ini, sejarah Rasulullah SAW ini, kita ngambil faedah. Ketika api fitnah itu muncul, persangkaan buruk, mungkin ada orang yang sudah ada indikasi orang itu memberikan persangka buruk sama kita, suuzon sama kita, kita harus sampaikan dulu. Bahasa kitanya klarifikasi dulu begitu. Bahasa anak sekarang itu klarifikasi dulu. Jangan sampai membuat fitnah atau fitnah itu melebar kemana-mana. Nah, di sini riwayatkan Imam Bukhari. Oleh karena itu ikhwan, renungkanlah kata beliau. Fa kaifa qama ma'aha minal mu'takif. Renungkanlah bagaimana Nabi SAW membersamai istri-istri beliau padahal dalam keadaan iktikaf. Bahkan beliau mengantarkannya ke rumahnya, melindunginya, menjaganya. Sementara sebenarnya iktikaf itu kalau bukan darurat nggak boleh keluar dari masjid. Ternyata keluarnya Nabi SAW mengantarkan dia sampai ke rumah itu dianggap darurat. Maka pemandangan yang seperti ini, chemistry yang dalam rumah tangga Rasulullah SAW, sampai-sampai ahli penyair itu mereka membuat syair. Iya.
Kemarin di musola sama Kak Supri dan kawan-kawan lainnya kita sudah bahas apa hukum syair. Apa hukum hukum syair? Nah, masih ingat Kak Supri? Apa hukum syair? Masih ingat ya? Lupa. Nah, jadi hukum syair itu dilihat. Iya, dilihat kata-kata yang digunakan. Kalau kata-katanya tidak ada kemungkaran, kemaksiatan, ya dosa, maka boleh di situ bersyair. Tapi kalau kata-katanya itu ada kemungkaran, maka nggak boleh. Seperti misalnya lagu Indonesia Raya, itu boleh kita ucapkan karena nggak ada kata-kata yang lain. Intinya patokannya itu, nggak ada kata-kata maksiat, dosa, pelanggaran syariat, ya boleh disenandungkan, boleh dilagukan, dinendangkan, ya boleh dinendangkan. Oleh karenanya, para sahabat atau ulama syair di masa sahabat Nabi SAW, mereka melihat betapa indahnya chemistry yang dibangun Rasul berumah tangga, mereka membuatnya syair. Anda bacakan syairnya. Abyatuna bil hubbi nabniha, zaujatuna qad nuwarrit fiha, wa birri wa taqwa nu'ammiruha, وبسنة المختار نحييها هذا رسول الله قد قدواتنا تكفيك سنته وتكفيها يبدي محبته لزوجاته وسواء ستعلي فيخفي أو فيخفيها بدؤبات منه يضاهكها وبأجمل أسماء يناديها قبل الخروج دنا يقبلها ذكر لها فمه على فيها ما مد يوما كفه بأذى بل تلك نبأ خير يجريها. Nah, jadi disenandungkan, dilagukan syair tersebut. Artinya apa, Ikhwan? Artinya adalah abiyatuna, ini rumah-rumah kami, bil hubbi nabiyiha, dibangun dengan kecintaan. Jadi rumah-rumah tangga Nabi SAW itu dibangun di dalamnya kecintaan. Zaujatuna qad nuwirat fiha, dan istri-istri kami yang berada dalam rumah kami ini bercahaya. Bil birri wa taqwa nu'ammiruha, kami makmurkan rumah kami ini dengan kebajikan dan ketakwaan. Jadi istri tadi bercahaya, enjoy, nyaman dalam rumah itu karena dibangun dalam rumahnya kebajikan dan ketakwaan. Banyak sholat, baca Quran dalam rumah itu. Wa bisunnati mukhtari nuhyiha. Kemudian dalam rumah tangga itu, rumah tangga Nabi SAW dibangunlah sunnah-sunnah pilihan, atau rumah tangga kita ini mestinya dibangun di atas sunnah-sunnah pilihan yang kita hidup di dalamnya untuk anak kita dan istri kita. Hadza Rasulullah qudwatuna, inilah Rasulullah SAW qudwatuna, suri teladan kita semuanya. Takfika sunnatuhu wa takfiya, cukuplah bagi kita sunnahnya untuk menjalani roda kehidupan di dunia ini. Yubdiha mahabbatahu li zaujatihi, beliau menampakkan kecintaan kepada istrinya, beliau gandeng tangan istrinya. Oleh karena itu, kita bersama istri itu jangan malu genggam tangan istri. Genggam tangannya erat-erat, kita mau belanja ke pasar, pegang erat-erat. Jangan lepaskan, bawa ke mall, jangan lepaskan. Ya, jangan sampai lepas dari tangan kita. Demikian Rasulullah SAW. Kemudian wasawa'u yasali fayufiha. Kemudian beliau menyembunyikan hal-hal yang menyakitkan istri-istri beliau. Jadi Nabi SAW itu sama sekali tidak pernah berbicara kotor, apalagi sampai memukul. Hal-hal yang membuat hati istri beliau sakit, beliau sembunyikan, tidak beliau tampakkan. Ya, kecuali beberapa hal yang mungkin babnya lain di situ. Ya. Kemudian canda beliau kepada Rasul, kepada istri-istrinya, sehingga membuat istrinya tertawa, tersenyum. Kemudian memanggil nama-nama istrinya dengan nama yang baik. Jangan kayak kita contohkan kemarin. Gimana contohnya? Di handphone kita kasih apa?
setan lah, ya, apalagi ya, cerewet atau nyeblorong lah. Jangan. Jadi dikasih nama-nama yang indah di HP handphone kita itu, bidadariku, permaisuriku, bebku, sayangku, cintaku. Iya. Coba tanya sama istri kita nanti ke rumah. Lihat nomor di HP-nya. Kita apa dikasihnya? Kadang-kadang lihat ya. Ya salam. Pernah lihat itu ya. Namanya ada ini nerakaku, ada namanya surgaku. Ya, di HP istri kasih nama, wah ini nerakaku. Jadi suaminya neraka bagi dia gitu. Nah, kalau suaminya baik, oh ini bidadariku, masya Allah. Kasih gitu. Nah, ini Rasulullah SAW. Kemudian qabla khuruji dana, sebelum beliau keluar rumah, kemudian beliau dekati istri beliau cium, beliau kecup. Nah, sehingga dengan kecupan tersebut membekas dalam hati sang istri, menjadi kenangan yang indah untuknya. Dan hari-hari yang beliau bangun bersama istri beliau tanpa ada siksaan, tanpa ada kekerasan, sehingga hal itu menjadikan pahala selalu mengalir untuk beliau. Masya Allah, ini syair. Maka Nabi SAW hidup bersama istrinya yang suci, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kebaikan. Hal ini Nabi SAW dapatkan karena bentuk tatbiqan amaliyan daqiqan, karena bentuk pengamalan syariat Allah yang begitu sempurna. Apa pengamalannya? Ternyata dalam firman-Nya Allah mengatakan, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kita dengan cara yang baik, bukan yang baik, yang paling terbaik. Ya, kita semua suami di sini harus belajar bagaimana baiknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama mengatakan seperti sahabat Ibn Abbas, berbicara sama istri dengan suaranya lembut, dengan pilih kata-kata yang membuat istri itu senang. Ya, berbicara dengan nada yang lembut, nada yang ring, yang membuat hatinya bahagia. Nah, maka ini pemandangan yang sangat menakjubkan apa yang ada dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah SAW mengatakan apa? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah paling baik kepada istrinya, dan saya adalah orang yang paling terbaik di antara kalian semua. Maksudnya apa ya, kawan? Meskipun Rasulullah SAW sudah mengatakan beliau adalah orang yang paling terbaik, pun kita harus berusaha mempraktekkan sebagaimana yang Rasul praktekkan, meskipun kita tidak begitu sempurna. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisa'im khuluqa. Mukmin yang paling sempurna itu adalah mukmin yang paling baik akhlaknya kepada istri-istrinya. Itu bahasa Nabi SAW. Mafhum kebalikannya adalah ketika kita masih kasar, masih jahat sama istri kita, ya, istri kita misalnya ngajak jalan, kamu ndak delok po, gaweanku masih oke. Jangan, ya. Kalau istri ngajak, misal kita lagi kerja, pulang. Ya, kalau lagi banyak gawean, selesai. Besok, bismillah, panjang umur kita lanjutkan. Bagaimana kita begitu menjaga perasaan istri kita. Masya Allah, luar biasa rumah tangga ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, satu pun tidak pernah ada riwayat nukilan dari hari demi hari yang dibangun oleh Rasulullah SAW, ya, annahu daraba imra'atan aw haqqira, memukul istrinya, meremehkan istrinya, merendahkan istrinya. Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, qalat ma dariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi wallah saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW memukul istrinya sama sekali dengan tangannya, enggak pernah. Wala imra'atan, dan juga tidak pernah memukul seorang wanita. Wala khadiman, demikian pula orang-orang yang menjadi pembantu beliau di rumah-rumah beliau.
illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali ketika dalam jihad berperang di jalan Allah, itu lain bab. Ya. Wa aina hadza min hali ba'di rijal al-yawm, kata Syekh. Kalau kita tarik kesimpulan di zaman saat ini, mana laki-laki? Mana laki-laki ini? Sebagian laki-laki hari ini kita jumpai tajidu ar-rujul tamtaddu yaduhu ila zawjatih yadribuha imma ala wajhiha aw ra'siha aw dhahriha wa rubbama istikdam al-khasam aw hida aw ghairi dhalik. Mana laki-laki sekarang ini kita lihat, kita jumpai perkara-perkaranya remeh, sepele, ringan, kemudian ribut-ribut, tempeleng wajah istrinya, dipukul kepalanya, ditendang ya bokongnya. La ilaha illallah. Bahkan yang menyedihkan lagi, dipukul istrinya dengan kayu, dipukul dengan sendal-sendal atau hal-hal yang lain. Maka orang-orang laki-laki yang seperti ini ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu, la tadribu ima Allah. Jangan pernah sama sekali kalian memukul istri-istri kalian. Maksudnya gimana? Rasulullah SAW itu sudah tahu istri itu bengkok. Itu pada asalnya itu kita sudah tahu istri kita tuh banyak sekali kurangan. Iya. Maka Nabi SAW mengatakan, sejahat apapun istri kita, tidak diperkenankan untuk dipukul. Bukan Nabi nggak tahu istri itu model-model kayak apa. Tahu Nabi SAW. Tapi tetap Nabi membela para istri-istri itu yang bengkok-bengkok itu. Maka ja'a Umar radhiyallahu an ila Rasulullah sallallahu faqala. Jadi Umar bin Khattab datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Zairna nisa'u ala azwajihinna." Ya Rasulullah, ini wanita-wanita saat ini sangat berani kepada suami-suami mereka. Membangkang sama suami-suami mereka, melawan sama suami mereka. Maka Nabi SAW memberikan solusi kepada Umar, ya farakhisa fi darabihinna. Wahai Umar, kalaupun engkau memukul, boleh silakan engkau pukul, tapi pukulannya itu ya pukulan yang tidak menyakitkan. Ini pukulan cinta bahasa kitanya. Akhirnya fa atafa bi ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'un katsirun yaskuna azwajuhunna. Akhirnya wanita-wanita tadi, istri-istri para sahabat tadi mengunjungi keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyaknya wanita yang mengadu kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap suami-suami mereka yang sangat jahat, suami-suami mereka yang suka memukul. Maka kalau faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad tafa bi ali Muhammad nisa'un katsirun yasukuna azwajuhunna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa ulaika bi khiyarikum. Orang-orang suami-suami yang kalian ceritakan tadi itu, yang suka memukul tadi, suka membentak-bentak suami istri itu, yang memarahi-marahi istri itu bukan orang yang terbaik, bukan orang yang baik untuk dirimu. Ya, bal khiyarukum la yadribuna nisa'ahum wa yatahammalunahunna. Bahkan suami yang baik adalah mereka yang tidak memukul, yang mereka bersabar dengan kejahatan istri. Jadi begitu kan ya. Istri kita itu kalau bahasa Ustaz Syafiq itu bukanlah istri kita itu bukanlah bidadari. Suami kita bukan malaikat. Dia punya salah, kita punya salah. Dia punya kelebihan, kita punya kelebihan. Tapi pandai-pandailah kita saling menutupi kelebihan dan kelemahan kita masing-masing. Oleh karenanya kita itu libasul lahunna, adalah pakaian untuk istri kita. Ya. Walahunna libasul lakum. Dan mereka istri itu pakaian untuk kita. Artinya pakaian itu apa kan? Menutupi, saling menutupi. Itu fungsi pakaian. Iya, istri punya kurang, kita tutupi kekurangannya dengan kelebihan yang kita miliki. Demikian pula suami kurang, maka sang istri punya kelebihan, tutupi kekurangan istri, kekurangan suami, apa yang ada kelebihan dalam diri kita. Makanya di Nabi SAW, sebelum perkataan Nabi, orang Arab pernah mengatakan, la yukrimuhunna illa karimun.
wanita itu tidak akan dimuliakan kecuali oleh laki-laki yang mulia. Demikian pula wala yuhinuhunna illa laim. Demikian pula wanita itu dihinakan kecuali oleh orang-orang yang hina juga. Ya. Istri kita kita hinakan, maka kita juga hina. Kalau kita muliakan, maka kita juga mulia. Dan seterusnya. Maka Nabi SAW memberikan wasiat kepada para suami untuk lemah lembut kepada wanita, pada istrinya. Istausu binisa khairan. Aku nasihatkan kalian untuk berbuat baik kepada istri. Fa innahunna khuliqna min dila. Karena mereka itu diciptakan dari tulang rusuk. Kita tahu tulang rusuk itu enggak ada yang lurus. Yang paling bengkoknya tulang rusuk itu adalah bagian atas. Bagian atas ini yang paling bengkok. Fa in zahabta tuqimuhu kasaratahu. Kalau kita paksa itu tulang bengkok itu, tulang rusuk yang bengkok itu kita luruskan, maka dia akan patah. Fa in taraktahu, ketika kita biarkan tulang bengkok itu, maka dia akan terus bertambah bengkok. Tapi untuk biar enggak patah dan juga biar enggak terlalu bengkok, posisinya di tengah-tengah. Gimana caranya? Nasihati mereka dengan cara yang baik. Nasihati mereka dengan cara yang baik. Jadi kesimpulannya hadis yang kita baca adalah motivasi bagi para suami untuk berlemah lembut, bersabar kepada istri. Bagaimana jahatnya tetap kita perlakukan dengan baik. Berharap kepada Allah Jalla wa'ala dengan harapan lemah lembutnya kita, baiknya kita tersebut bisa merubah akhlaknya istri kita. Jadi cerai itu bukan satu-satunya solusi yang terbaik, tidak. Ya, ada solusi-solusi yang lain. Ya, banyak bersabar. Kecuali kalau tidak ada jalan, sudah buntu jalannya, ya apa boleh dikata. Baik. Kemudian berikutnya, chemistry yang dibangun yang ke-14 sangat indah rumah tangga Nabi SAW. Bal kana yusi bi ahli nisa khairan. Beliau memberikan nasihat, berwasiat kepada istri-istri beliau itu dengan nasihat yang baik. Dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, qala Rasulullah SAW, innakum sataftahuna Misra wa hiya ardun yusamma fiha Qirat. Kalian pasti akan menaklukkan Mesir. Jadi Nabi SAW mengabarkan kepada sahabat, wahai sahabatku, suatu saat kalian pasti akan menaklukkan kota Mesir. Ya. Ternyata setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, ya Abu Bakar juga meninggal. Kemudian kalau tidak salah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anha, baru Mesir ditaklukkan di tangan Abu Amr bin As, ya sahabat Amr bin As. Nah, jadi kalian akan menaklukkan kota Mesir. Kota Mesir itu adalah negeri yang dikenal dengan sebutan Qirat, negeri Qirat. Fa idza fatahtumuha fa ahsinu ila ahliha. Ketika kalian menaklukkan kota Mesir, ketika kalian sudah mengalahkan kota Mesir, artinya kalian rebut kota Mesir, fa'athinu ila ahliha, maka penduduk kota Mesir itu kalian perlakukan dengan baik. Itu bukan istri itu. Itu wanita-wanita orang Mesir. Kenapa? Alasannya kenapa? Fa inna lahum dhimmatan wa rahiman. Karena di situ ada wanita zimmah, ada wanita rahimah. Wanita zimmah itu adalah memiliki zimmah, perlindungan, dilindungi oleh negara, memiliki hak perlindungan. Dan rahimah memiliki kerabat. Ternyata setelah ditelusuri apa maksudnya zimmah wa rahimah, atau dalam riwayat lain zimmatan wa sihran. Ya, ini musahharah, pernikahan. Ternyata diteliti para ulama, disebut Mesir itu zimmah, memiliki hak perlindungan,
Ya. Karena dia memang dilindungi. Kemudian rahim disebut ar-rahim, kekerabatan, karena falikauni Hajara ummi Ismail minhum. Ibundanya Ismail ini Hajar itu berasal dari Mesir. Jadi wanita-wanita Mesir itu keturunan dari ibunda Hajar Ismail. Ibu Ismail itu Hajar itu lahir di Mesir. Maka cucu keturunannya itu orang Mesir. Wa amma sihr. Adapun sihir, negeri sihir, ini sebutnya Musahhara, Musahhara, ternyata di situ Maria, ya, Maria ini juga dari Mesir. Maria ummi Ibrahim minhum. Maria ibundanya Ibrahim. Siapa Maria itu? Maria itu adalah hadiah oleh Raja Mesir untuk Rasul, Maria Al-Qibtiyah. Darinya lah anak Nabi Ibrahim. Darinya lah anak Nabi Muhammad SAW yang namanya Ibrahim. Ya. Sehingga memiliki kekerabatan, memiliki pernikahan, maka penduduk Mesir itu harus dijaga, dilindungi, diperlakukan baik. Mafhumnya gimana ikhwan? Iya. Apa korelasinya, hubungannya dengan rumah tangga Nabi SAW? Orang lain saja, wanita lain saja diperlakukan baik. Itu jauh, itu sanak keturunannya sangat jauh. Kalau kita tarik binti itu sangat jauh. Masa kepada orang lain? Maka apalagi orang yang paling dekat dengan kita, istri kita. Jauh lebih berhak lagi kita muliakan, kita perlakukan dengan baik. Kemudian kejar nggak menjelang azan? Berapa menit lagi? 2 menit. 2 menit lagi? 2 menit. Nah, 2 menit lagi. Yang terakhir. Yang ke-15, chemistry yang dibangun oleh Rasulullah SAW dalam rumah tangga. Wa kana Rasulullah SAW yurai musyairun zaujatih. Dia sangat pandai menjaga perasaan istrinya. Dikisahkan begini, jadi Nabi SAW itu beliau sangat mengetahui keadaan istri beliau, kapan istrinya ridho, kapan istrinya marah kepada beliau. Di sini terbukti dalam riwayat Ummu Aisyah dikatakan, inni la'alamu idza kunti anni radiyan wa idza kunti alayya ghadabi. Saya adalah orang yang paling tahu ketika saya ridho, ketika saya marah. Qalat, min aina anta ta'rifi dzalik? Dari mana engkau tahu ya Rasulullah? Saya ridho sama kamu, saya benci sama kamu. Qala, amma idza kunti anni radiyah fa innaka taqulin la wa rabbi Muhammad. Ketika engkau ridho sama saya, suka sama saya, engkau akan mengatakan la, demi Rabbnya Muhammad. Ya. Wa idza kunti ghadabi qulti la wa rabbi Ibrahim. Ketika engkau marah, enggak suka sama saya, kau pasti akan mengatakan la, demi Rabbnya Ibrahim. Nah, kalau istri kita gimana? Marah dengan kita apa? Anak siapa disebut nama bapak kita kan? Tapi kalau dia lagi baik sama kita, oh cintaku, sayangku, bebku, ada maunya bagus katanya. Kata-katanya bagus sama. Tapi kalau dia lagi marah sama kita, nggak bagus. Sekarang sebut nama. Mardi, kayak gitu kan. Sebut nama. Kalau nggak lagi baik, panggilnya ayah, abi, sayang kan gitu. Tapi lagi marah, sebut nama. Rasul SAW pun juga pernah mengalami seperti ini. Dia tahu kapan istrinya marah, dia tahu kapan istrinya ridho, suka. Kalau ridho, dia akan mengatakan lah, Rabbi, bi Rabbi Muhammad, demi Rabbnya Muhammad. Tapi kalau marah, demi Rabbnya Ibrahim. Masya Allah. Wabillahi taufiq, demikian saja. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.